Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Allahumma anta salam wa minkas salam wa alaika ya salam. Khayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana ta'ala tayassal jalal wal ikram. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih mendapati daripada tupoksi kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah salat menyembah 5 waktu di masjid, insyaallah. Amin. Itulah kekuatan umat Islam, kekuatan datangnya Nasrullah, yakni berjamaah sholat 5 waktu di masjid awal waktu habis dikumandangkan azan, insyaallah. Niat amal dan sampaikan ini pendengaran dirahmati Allah, sehingga hidup kita jadi berkah karena kita dekat dengan Allah senantiasa 5 kali dalam satu hari di dalam masjid Baitullah, tempat kita berkhalwat dengan kekasih kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, zat Tuhan satu-satunya. Qul huwallahu ahad, qul kullu min indillah, katakan semua dari sisi Allah. Itulah keimanan yang paling sempurna, tidak jatuh sehelai daun pun, yang kering, yang mudah, tidak hanya kecuali itu hanya karena izin Allah. Itu selembar daun saja, apalagi kita, nasib kita semua terekam dalam takdir Allah, rahasia Allah. Itu merupakan iman yakin kita yang keenam daripada rukun iman. Percaya qada itu adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali yang telah ditetapkan sebelum 50.000 tahun sebelum menciptakan alam raya ini, jagat raya ini. Kemudian takdir, qada dan takdir, qadar dan qadar adalah pelaksanaan daripada takdir itu. Seperti kita ini saling mendengar, saya berceramah bahwa mendengar ini adalah takdir Allah, qadar Allah. Sehingganya qul kullu min indillah, itulah keimanan sempurna. Semua dari sisi Allah, bukan karena sakit yang mematikan kita, bukan karena terbunuh yang mematikan kita, bukan karena makanan atau tidak makan kita celaka di jalan, bukan. Karena Allah semuanya. Itulah keimanan yang sempurna. Datangnya dari Allah semua.
bencana, banjir bandang, banjir lumpur, nutup rumah-rumah di Kabupaten Luwu Utara, Kota Masamba, Sabang, Rada, dan sekitarnya. Itu karena apa? Karena izin Allah. Karena Allah. Kenapa? Allah ingin menggugurkan dosa-dosa manusia yang kena musibah bencana itu, sehingga dia masuk surga tanpa hisab, karena sudah tidak ada dosa-dosa. Itulah husnuzon kita, baik sangka kita kepada Allah. Karena Allah semua. Karena Allah kita jadi muslim Islam, karena Allah mereka jadi kafir, munafik, musyrik, karena Allah juga telah menarik hidayahnya dari mereka, sehingga mereka jadi kafir, musyrik, jadi penentang Allah, penentang Rasulullah, tidak yakin pada ajaran Rasulullah. Ini silakan mereka begitu. Kita sudah selesai mendakwai mereka, tapi mereka tetap, ya sudah, silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Tak boleh kita memaksa, biarkan. Karena mereka belum mendapat hidayah ke masjid tidak Allah berikan. Itu saja, hal yang sepele saja. Itu menurut mereka sepele, tapi menurut kita adalah besar sekali. Itu sholat lima waktu adalah perkara besar sekali. Sholat lima waktu di masjid adalah perkara yang sangat besar bagi orang-orang yang mengetahui hakikat daripada fikih daripada Bunyal Islam wal khamsin, Islam didirikan dari 5 perkara, diantaranya adalah sholat 5 waktu di masjid. Biarkan mereka tidak sholat di masjid, biarkan. Nggak usah dipaksa, nggak usah diperintah-perintah, mereka sudah paham, sudah ngerti. Itu urusan mereka sendiri. Asal kita sudah dakwah, asal kita sudah gelegarkan suara azan dari masjid, dari loudspeaker masjid, itu sudah dakwah. Itu cukup di situ. Dan mereka belum mendapat hidayah, dan insya Allah dengan azan di masjid mereka dapat hidayah. Mahal, tidak semua orang, hanya sebagian kecil saja buat manusia yang diberi kekuatan Allah hidayah melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, sebagian kecil. Tidak ada 0,1/1000, tidak ada, kecil sekali. Jumlah penduduk dunia ini adalah 7 miliar. Mungkin yang di masjid tidak sampai, tidak sampailah 100 juta. Berapa persen itu? Itulah sehingganya kita manusia pilihan. Rasulullah menerima ajaran sholat langsung berdialog dengan Allah, langsung berdialog tanpa hijab. Apa yang Allah berikan? Satu saja, ini ajaran perintah sholat 5 waktu. Ini yang lain, ibadah lain cukup melalui malaikat Jibril dibisikkan kepada wahyu kepada Muhammad. Tapi kalau sholat langsung, karena sholat itu namanya mi'rajul muslimin, mi'rajnya seorang muslim ini pendengar yang dirahmati Allah. Kalau ingin kita berkah, ingin kita sehat badan, sholatlah 5 waktu di masjid. Ini resep, ini konsep, ini rahasia Allah. Gerakan sholat itu akan memicu daripada refleksi saraf-saraf untuk metabolisme tubuh, sehingga bisa normal dan bisa lancar. Ini mereka tidak tahu. Sakit jantung, sholatlah. Sholat, tidak usahlah sholat tahajud, sholat 5 waktu saja di masjid berjamaah. Tahajud mungkin terlalu berat, cuma cukup 5 waktu di masjid. Jalan dari rumah, olahraga, kembali ke rumah. Kemudian di masjid gerakan sholat itu juga olahraga. 5 kali, nggak gampang ini. Ini adalah ajaran Allah.
bukan profesor yang pintar yang menciptakan sholat, tapi Allah yang maha pandai, yang maha tahu tubuh manusia, sehingga harus melakukan gerakan sholat 5 waktu. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita diberi nusrullah, inayah, asbabnya ini kita dekat dengan Allah. Cukup 5 menit, 10 menit 5 kali sehari itu cukup di masjid, cukup itu. Nggak lama-lama, nggak macam umat terdahulu. Di masjidnya mereka ibadah sampai jam-jam. Hari Sabat itu 24 jam mereka kaum Yahudi sholat di masjidnya. Hari Sabat 24 jam mas. Di hari Sabtu itu 24 jam. Nggak boleh makan minum, nggak boleh tidur, nggak boleh buang air kecil, buang air besar, nggak boleh. 24 jam harus. Mampu kita? Tentu sangat merepotkan. Sudah tidak mampu, biar satu hari 24 jam nggak mampu, kita ringan sekali. 5-10 menit kita sholat itu ringan. 5 kali ringan mereka. 1 minggu 1 kali hari Sabtu saja. 24 jam mereka beribadah di masjidnya kaum Yahudi, Bani Israel. Ini pendengar yang rahmati Allah. Itulah Allah itu sangat meringankan semua urusannya dengan manusia ringan. Gak perlu bawa 1/10. Uang apa itu? Gak perlu bawa uang 1/10, gak perlu. Itu adalah zakatnya umat Islam, ya lain itu zakat. Kepada mereka harus 1/10 dibayar ke pendeta. Kita para biksu-biksu di Muang Thai, Thailand, Kamboja, tiap pagi kita harus kasih makan, kasih uang. Itu pisu-pisu tuh di jalanan, yang botak-botak rambut itu kepala, kita harus kasih kepada biksu. Itu di jalanan, di apa, mereka minta. Tapi kita tak ada. Itu pun zakat kita fitrah, bukan zakat mal. Itu pun wajib. Zakat mal, zakat fitrah yang bagi yang tahu hukumnya. Kalau nggak tahu hukumnya ya salah sendiri, karena dia tidak belajar, tidak talabul ilmu fardhatun 'alal muslimin wal muslimah. Itu pendengar rahmatullah. Gampang beragama Islam. Gampang sekali kan? 5-10 menit kita ke masjid 5 kali sudah gampang. Gak bawa sesaji, gak bawa kembang-kembang, kemenyan, gak bawa. Yang dibawa adalah badan dan tutup aurat, pakaian suci, itu saja. Karena kita menghadap Allah, gak perlu bawa sesaji, gak dupa-dupa, kemenyan gak perlu. Itu gak perlu, pendengar dan rahmati Allah. Allah itu sederhana kok, tidak merepotkan hambanya. Sholat 5-10 menit tidak lama. Jumatan paling 30 menit tidak lama. Khutbah paling 15-20 menit tidak lama. Iya, kalau mereka berjam-jam itu hari Minggu, berjam-jam mas. Iya, karena mereka gak pernah sholat 5 waktu macam di masjid. Macam kita sholat 5 waktu di masjid tiap hari 5 kali. Mereka cuma dipulkan di hari Minggu, sehingga mereka berjam-jam di rumah ibadahnya mereka. Ini pendengar dan rahmati Allah. Sehingganya disinilah kita berkumpul di masjid berjamaah, sosialisasi. Yang kaya yang miskin ketemu. Mungkin yang kaya tidak mau ketemu dengan gembel yang miskin, tapi di masjid ketemu, berdampingan, bersalaman, bertegur sapa di
masjid. Inilah keberkahan. Dari keberkahan silaturahim ini telah dibuka pintu-pintu berkah, pintu-pintu rezeki, dan dijauhkan dari azab musibah, dan dijauhkan dari dosa maksiat. Ini sudah terekam dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa dibantah. Iya, kapan lagi kita bersilaturahim pada orang kalau bukan sama-sama sholat di masjid? Kapan? Gak ada waktu. Kalau kita mau mengumpulkan umat Islam gampang. Ya ketika azan itu sudah berkumpul, kita apa maunya? Ada kepentingan apa? Ini sangat gampang. Jadi sosialisasinya sangat gampang. Umat Islam bersatunya itu gampang. Tiap saat 5 waktu umat Islam itu bersatu. Kasih pengumuman apa, situ ketemu. Inilah manfaat daripada silaturahim. Di agama lain gak ada, Mas. Kita harus naik turun rumah satu persatu, kasih ini ibu. Kalau kita subuh kita ketemu, wow, sudah kita apa perlunya, informasi apa, tanggap darurat memang. Luhur kita ketemu, iya, nggak perlu kita datang naik turun di rumah-rumah, terlalu capek. Ini daripada fungsi daripada sosialisme, daripada sholat. Kita bersosialisasi dengan umat, dan itulah memperpanjang usia kita. Berarti kita sehat selalu kalau kita panjang usia. Dari apa? Silaturahim itu hablum minallah, yang Allah hablum minanas, dan menjalankan sunnah Nabi. Itulah fungsi daripada sholat 5 waktu, menyembah Allah, hablum minanas, berhubungan dengan manusia, silaturahim, dan kemudian sunnah Nabi, Mas. Kita nanti tertolak kalau tidak ada sunnah. Apa sunnahmu yang ngaku-ngaku umatku? Apa sunnahmu? Nggak ada ya Rasulullah. Nggak ada bersaksi. Kalau kita ke masjid, mungkin lantai masjid, tekel masjid bersaksi, dinding masjid bersaksi. Ya Muhammad si fulan ini benar umatmu. Karena apa? 5 kali 5 sehari melakukan salat 5 waktu di masjid. Sudah panggil itu malaikat Ridwan. Ya Ridwan, giring mereka ke surga. Nah, enak kan masuk surga tanpa hisab, karena sudah syafaat Nabi. Benar-benar ini umat Muhammad yang menjalankan sunnah-sunnah Muhammad, diantaranya 5 kali sholat 5 waktu di masjid. Mereka yang tidak ada kesaksian dari lantai masjid, tembok masjid, sudah panggil itu malaikat Malik. Di sini malaikat Malik. Seret mereka ini ke neraka. Apa? Habis, ya Allah, kenapa aku tidak diakui Muhammad? Nah, barang itu pengakuan itu dari mulut, bukan pengakuan dari saksi. Saksi mana? Itu lantai masjid. Nah, itu berkata mereka, enggak pernah saya diinjak. Untuk itu Muhammad ini bukan umatmu. Sudah, lantai masjid bilang begitu, sudah, malaikat Malik panggil, seret mereka ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Pendengar yang dirahmati, enggak gampang itu. Kita akhiri ibarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.